Oke, halo guys, selamat malam. Di video kali ini aku akan membawakan tema tentang build dreams. Build dreams ya. Jadi dreams-nya ada banyak nih untuk kedepannya dan yang kujalani akhir-akhir ini terkait dengan sebenarnya bulan kemarin sih. Cuman memang baru kali ini aku dokumentasikan dan memang sebenarnya aku excited untuk sharing ini di video kali ini. Dan sebenarnya dreams ini akan aku jalankan dan dokumentasikan di dalam series ini. Jadi memang Build Dreams itu sebuah series dan akan ada beberapa episode di dalamnya. Setiap minggu akan upgrade terkait dengan perkembangan dan sebenarnya yaitu tentang terkait pembelajaran. Sebenarnya buat refleksi diri dan bisa ditonton lagi gitu. Kayak oh ini perjalananku ketika mulai sesuatu. Oke, jadi build dreams yang aku jalani sekarang adalah fokus di bisnis gitu ya, fokus di bisnis online. Sebenarnya aku udah mention di beberapa videoku minggu-minggu sebelumnya gitu ya tentang belajar digital marketing. Jadi, fundamental bisnis online itu pasti harus bisa belajar digital marketing. Dan digital marketing itu adalah sesuatu hal yang sangat mutlak. Oke, jadi ketika kita ingin belajar digital marketing, pasti harus ada yang kita jual dong ya kan, dan harus yang kita pelajari gitu terkait dengan satu produk. Dan aku sendiri pribadi nggak punya produk gitu ya, nggak bikin produk sama sekali karena ya aku ngerasa kayak masih pemula bikin bisnis tuh belum bisa. Dan akhirnya aku mulai mencoba kayak, oh ada barang yang selama ini itu sering banget dipakai oleh orang tuaku gitu ya pribadi dan aku sendiri pakai pribadi. Dan aku ngerasa kayak wah ini luar biasa khasiatnya dan aku bisa memperkenalkan ini ke orang-orang di sekitarku sendiri karena aku sendiri juga make dan tahu hasilnya apa aja. Sebenarnya ini luar biasa ya. Jadi aku kan lihat kan barangnya, jadi aku jualan madu gitu ya. Madu, ya madu karena satu pertama aku suka juga memang madu dan waktu aku sakit, jadi ini sedikit cerita ya, waktu aku sakit batuk, batuk pilek, itu benar-benar pure makan madu, makan apa minum? Makan ya, pakai sendok sih, kayak sendok itu kan ya. Makan madu yang pahit gini ya. Jadi sebenarnya ada beberapa varian. Ini yang madu herbal yang aku pegang. Kemudian ada madu hutan. Kemudian ini sama-sama pahit ya, madu herbal sama hutan. Jadi ini ada bedanya. Kalau herbal itu lebih banyak herbalnya di dalam seperti habatus sauda. Kalau hutan ini lebih minim herbalnya gitu aja. Kemudian nextnya di sini ada madu herbal. Kalau warnanya oranye gini, ini manis ya. Nah sebenarnya ada lagi satu madu hutan juga. Nah jadi itu perbedaannya sama sebenarnya satu lagi ada madu sarang. Cuman yang sarang tuh lumayan susah ya karena memang untuk sarang itu agak susah untuk dipanen. Nah, jadi yang kupegangin ada sekitar 3 gitu ya. Sebenarnya masih ada 24. Jadi waktu itu aku beli satu box besar gitu, misiin dulu. Harusnya kelihatan kan ya? Ini kelihatan sih harusnya ya. Jadi waktu itu aku mulai coba jadi reseller dari produk ini sekitar sebulan yang lalu dan belinya itu 24 pieces gitu ya, satu box besar gitu. Dan alhamdulillahnya itu laku sekitaran 15 botol sampai hari ini. Dan alhamdulillah dapatnya lumayan gitu dengan menjadi reseller barang ini karena memang barang ini nggak terlalu sulit untuk dipasarkan karena memang khasiatnya udah terbukti gitu ya. Ini bukan promosi barang ini, nggak juga jualan, jadi memang mau ceritakan aja. Tapi di sini ada hal yang aku sadari ketika mencoba menjadi reseller. Pertama, menjual barang ini itu memerlukan waktu yang lama dan aku biasanya menjual ini secara organik. Oh ya, organik itu tidak pakai ads dan juga dari mulut ke mulut gitu ya, atau orang-orang di sekitar. Nah, itu prosesnya lumayan lama. Untuk menjual sekitar 15 botol itu lumayan lama karena memang tidak belajar digital marketing. Dan di sini PR-nya adalah harus belajar digital marketing nih. Banyak banget yang harus dipelajari dalam digital marketing. Ketika buka digital marketing tuh wah banyak ya copywriting, iklan apa segala macam itu semuanya harus pelajarin. Dan akhirnya masih memang masih progres gitu ya. Dan sisa 24 berarti 15, sisa 9 gitu ya. Sisa 9, 3 di atas, 6 di bawah. Dan ini PR-nya, ketika yang hitam ini memang agak sulit untuk dijual. Kenapa? Karena memang rasanya itu banyak orang yang nggak tahan. Tapi kalau misalnya yang manis ini lebih mudah jualnya. Nah, PR-nya adalah gimana supaya kita bisa lebih menjual meskipunnya pahit atau yang uh, manis ini gitu ya. Sebenarnya yang hitam ini lebih bermanfaat gitu. Tapi ini memang nggak menjual di sini. Memang PR-nya adalah bagaimana caranya menjual lebih menarik untuk orang-orang yang mengalami penyakit
tertentu gitu. Sebenarnya ini bisa membantu penyakit-penyakit tersebut. Sebenarnya ada banyak listnya, cuman nggak aku beberkan di sini gitu, karena memang nggak fokus untuk jualan. Nah, kemudian ketika belajar digital marketing, banyak sekali hal-hal yang aku sadari ternyata sebagai reseller itu membutuhkan ilmu digital marketing ketika jualan online karena jualan online itu pasti lebih cepat dan biasanya ketemu customer itu biasanya lebih luas dan fokusanku adalah di sekitar kota. Nah, tapi ketika ingin menjual secara online dan di luar kota itu pasti kan harus belajar digital marketing dan ngiklan biasanya. Nah, itu. Jadi build dreams yang pertama itu adalah menjadi reseller barang ini. Dan akhir-akhir ini ada hal yang aku tuh mulai tertarik dengan eh, apa ya bisnis tersebut gitu. Dan sebenarnya banyak sekali orang-orang yang sudah menjalankan bisnis ini. Salah satunya adalah TikTok Shop Affiliate. Oke, sebagai affiliate ini PR-nya lumayan besar gitu ya. Karena kita kalau misalnya tidak punya ilmu digital marketing ataupun personal branding yang kuat, itu pasti PR banget. Tapi apakah tidak bisa? Ya tentu bisa sebenarnya, tapi harus belajar lagi. Nah, di tengah persaingan affiliate yang sangat banyak, itu membutuhkan PR yang sangat banyak. Salah satunya memang harus kuat-kuat digital marketing. Kenapa? Karena memang harus bikin konten lah, apa segala macam, itu memang PR banget. Dan sebenarnya di series ini, setiap minggunya aku pengen upgrade perkembanganku terkait dengan apa yang kujalani di digital marketing. Sebenarnya pasti akan butuh waktu yang lama gitu, nggak bisa dalam waktu 1, 2, 3 bulan. Pasti banyak juga hal-hal yang akan aku share selain digital marketing, salah satunya ada di dunia perkontenan, apa yang aku rasakan selama ini membuat konten, apa yang aku hasilkan gitu ya, bukan hasilkan secara uang gitu ya, hasilkan secara pribadi apa yang berkembang, kemudian ya salah satunya adalah digital marketing dalam series ini. Ini adalah episode pertama sebenarnya, dan tidak banyak yang aku beberkan tentang manfaat digital marketing itu enggak, karena memang di sini based on eksperimen, jadi memang lebih kepada apa yang aku hasilkan. Oke, jadi memang pertama reseller, kemudian yang kedua adalah sebagai affiliate. Nah, ini sebenarnya relasinya ya lumayan dekat gitu ya, jualan juga intinya, cuman beda segmennya. Satu jualin secara nggak ada barangnya gitu ya, cuman perkenalkan share link, ya udah dijual. Hebat-hebat dalam kita marketingnya di video. Kalau misalnya reseller gini kan ada produknya tuh. Kalau misalnya kita nggak kuat jualan, ya produknya bakalan numpuk di rumah, modalnya itu nggak keputar. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu hal lagi yang sebenarnya akan aku jalankan dan itu masih rencana setelah-setelahnya. Cuman memang ini fokusnya sudah dari apa posisiku saat ini. Karena posisiku saat ini adalah sebagai pengajar, jadi ingin mencoba membesarkan sendiri skillku ini yang udah aku punya dengan dunia online. Jadi dikoneksikan antara dunia online dengan skill yang aku punya sehingga nggak perlu lagi nge-upgrade skill dari nol. Nah itu ya, misalnya contoh nih kita hebat investasi. Nah, investasinya kita gabungkan dengan dunia digital. Misalnya ya udah bikin YouTube gitu, personal brandingnya, bikin personal branding, kemudian kenal investasi kita, sudah sampai mana. Nah itu biasanya digabung dengan digital. Begitu juga dengan skill aku saat ini adalah sebagai pengajar, gimana caranya membisniskan gitu ya. Bukan dalam artian membisniskan itu jualan secara besar gitu ya, yang kayak ngambil untung banyak, enggak. Cuman dalam artian di sini gimana membangun personal branding sebagai pengajar agar lebih berkualitas dan juga menaikkan nilai jual gitu sih. Nah, jadi seperti itu sharingnya, dan aku menyadari bahwa video ini sebenarnya membahas tentang seberapa penting dan seberapa berharganya digital marketing di dunia bisnis gitu ya, apalagi bisnis online. Ketika kita ingin menjual apapun gitu, kayak e-book, kemudian apa bisnis online yang lain kayak kursus apa segala macam, pasti digital marketing, dan itulah yang akan kujalani. Sangat excited banget untuk mempelajari ini dan memang butuh waktu yang lama, tapi ya itu serunya di situ, harus pelajarin dan memang gak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa atau ya terlalu sulit, nggak juga. Asal ketemu mentor yang tepat. Jadi memang PR-nya adalah ketemu mentor yang tepat. Seperti itu. Oke, so sampai sini aja videonya. Aku udah sharing apa yang aku lakukan di beberapa minggu terakhir dan beberapa bulan terakhir. Aku harap nanti aku bisa update lagi perkembanganku di minggu selanjutnya dalam series ini. Oke, thank you very much. See you in the next one.